Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Pada sebelumnya kita sudah membahas kompetensi dasar selama 1 semester yang akan kita capai. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengertian seni lukis pada bab pertama, seni rupa. Yang akan kita ambil adalah subbab A, seni lukis gaya atau aliran. Untuk aliran kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya karena terlalu panjang durasinya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak sebelumnya, pertemuan kali ini kita akan membahas seni lukis gaya, seni lukis dan gaya. Seni lukis dan tujuannya. Nah, jika dihadapkan pada sebuah kertas, kertas kosong, dan dilengkapi dengan alat tulis. Nah, biasanya ketika kita dalam posisi yang gabut, yang membosankan gitu. Mungkin kalian juga pernah mengalaminya di dalam kelas, suka menggambar-gambar, menulis sesuka hati, padahal awalnya itu garis. Jadi membentuk sebuah gambar orang, gambar tumbuhan, gambar foto orang lain, gambar keluarga, entahlah itu apa yang kalian gambar. Itu biasanya garis-garis yang bersinggungan itu mewakili perasaan dari si penggambarnya, gitu. Si yang menggambarnya, yang menulisnya, gitu. Entah itu misalnya sedang kesal membuat gambar Pak Sidik misalnya dicoret-coret gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk perasaan yang dituangkan dalam sebuah kertas. Nah, ekspresi atau coretan-coretan itu kemudian dikembangkan menjadi sebuah lukisan, gitu. Nah, awalnya coretan, garis-garis, sambung menyambung, bersaling bersinggungan, akhirnya menjadi sebuah lukisan. Nah, tetapi apakah gambar yang kalian tulis, yang kalian gambar, yang kalian garis-garis tersebut adalah sebuah lukisan? Apakah sesederhana itu melukis? Untuk itu kita perlu mengenal apakah pengertian seni lukis itu. Ya, kita mulai dari pengertian dulu. Seperti yang ditulis pada awal pertemuan kali ini, seni rupa, seni lukis, dan pengertiannya. Pengertian dari seni lukis. Pengertian lukisan itu apa sih? Nah, yang ada bukunya silakan dibuka halaman 3 ya, bab pertama. Oke, next. Pengertian seni lukis. Nah, seperti yang sebelumnya dibahas, apakah sesederhana itu dalam melukis? Nah, ada 3 pengertian seni lukis yang tertuang dalam buku Seni Budaya kelas 9 ya, pada halaman 4. Yang pertama, seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Ya, seni lukis itu pengembangan dari menggambar. Awalnya menggambar atau mungkin tekniknya menggambar dulu, kemudian dibuatlah keunikan atau ciri khas tersendiri yang kemudian menjadi sebuah lukisan. Ciri khas ini didasarkan kepada tema. Jadi lukisan itu mempunyai tema. Yang kita coret-coret dalam kertas ketika gabut, ketika bosan, itu namanya bukan lukisan, tapi gambar, gitu ya. Nah, kalau lukisan itu mempunyai ciri khas. Ciri khasnya didasarkan kepada tema, corak atau gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan seni lukis. Kemudian melukis, selanjutnya pengertian selanjutnya, melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi. Jadi melukis itu mengolah medium itu
perantara sarana dua dimensi, boleh kertas, ataupun boleh dalam permukaan objek 3 dimensi, misalnya dalam pot gitu ya, atau gelas, ember. Nah, itu juga disebut dengan seni lukis gitu ya. Asalkan yang kita baca sebelumnya yakni mempunyai ciri khasnya. Nah, objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu. Nah, jadi harus memiliki kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, gagasan pencipta secara penuh. Gitu. Sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Gitu ya. Jadi lukisan harus dapat menerjemahkan. Jadi lukisan itu harus menerjemahkan atau merepresentatifkan merepresentatifkan sesuatu dari gambar yang telah dibuat, dari lukisan yang telah dibuat, seperti itu. Kemudian yang ketiga, lukisan adalah sesuatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensional. Kalau yang barusan bisa di 2 dimensi atau 3 dimensi. Kalau di sini pengertiannya, lukisan adalah sesuatu pengalaman artistik itu art, kesenian, yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensional seperti kertas dengan menggunakan warna dan garis. Ini pengertiannya lebih sederhana lagi, menggunakan warna dan garis. Pengertian yang ini oleh Sudarso, sama juga ini oleh Sudarso dalam bukunya Seni Lukis Kaligrafi. Ya. Oke. Dalam bukunya Seni Lukis Kaligrafi Yogyakarta, isi tahun 1992. Ya, bukunya kalau mau dicari. Kemudian tujuan berkarya seni lukis. Ada tujuan religius, tujuan kritik, tujuan ekspresi, dan tujuan komersil. Tujuan religius, tujuan religius itu untuk mendekatkan kita dengan Sang Pencipta. Kalau kita sebagai Muslim, itu misalnya foto Ka'bah gitu ya, atau kaligrafi Islam gitu ya, gambar-gambar ayat-ayat suci Al-Quran yang tertempel dalam di dinding atau di tembok kamar itu ya, di dinding masjid, itu adalah salah satu seni karya lukis gitu ya. Nah, dengan lukisan kita dapat mengilustrasikan situasi dan atau kondisi di mana kita merasakan kehadiran Tuhan di dekat kita. Jadi dengan melihat seni lukis tersebut, kita merasakan, oh Tuhan tuh dekat gitu, Allah tuh dekat dengan kita. Kalau kita sebagai seorang Muslim, kita merasa, wah gambar Ka'bah ini mengingatkan kita sebenarnya kita mempunyai kewajiban untuk datang ke Baitullah misalnya. Seperti pada film Mak ingin naik haji judulnya kan, seperti itu. Jadi merasakan, meluapkan perasaannya bahwa dia sangat ingin datang ke Baitullah gitu. Itu juga salah satu karya seni lukis. Tujuannya adalah untuk mendekatkan kita dengan Sang Pencipta. Kemudian tujuan kritik sosial sebagai sarana mengumpamakan kondisi sosial yang kurang baik. Jadi tujuan kritik sosial itu gambarnya ya misalnya seperti karikatur gitu ya. Nanti Bapak jelaskan pada pertemuan selanjutnya ada aliran apa saja. Ya, ada aliran apa saja dalam menggambar seni lukis gitu ya. Jadi kalau di kelas 8 itu ada seperti karikatur kan, itu bisa buat kritik sosial gitu ya. Nanti kita akan bahas di aliran ya, aliran seni lukis. Nah, seperti kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, itu kritik sosial. Intinya adalah mengumpamakan kondisi sosial yang kurang baik. Merasakan bahwa, oh, negara tuh kayak gini ya, gitu. Jadi kita menggambarnya. Tujuan melukisnya. Tujuan ekspresif. Sebagai sarana mengekspresikan sesuatu. Misalnya, aduh, kangen orang tua gitu kan,
digambar orang tuanya gitu ya. Kangen kucing di rumah, gambar kucing. Jadi perasaan yang tercurahkan di dalam sebuah lukisan. Jadi ada temanya. Itu lukisan ya, jangan asal gambar kucingnya cuman ada kupingnya 2, matanya melotot gitu ya. Ada apa lagi? Ekornya panjang, udah kaki 4 gitu, itu aja gitu ya. Itu bukan melukis namanya, tapi menggambar aja gitu ya. Nah, selanjutnya tujuan komersil untuk mendapatkan keuntungan dari hasil karya. Ya, ini harus diumumin. Untuk mendapatkan keuntungan dari hasil karya. Jadi tujuan komersil itu, tujuan pembuatannya mengutamakan aspek komersil. Apa sih aspek komersil? Komersil itu pokoknya yang jual beli lah, ya, penjualannya gitu. Jadi maka dari itu lukisan akan disesuaikan dengan minat dan selera pasar. Misalnya, Mang, saya mau pengen lukisan lukisan anak kecil lagi main kaleci gitu ya, lagi main kelereng gitu ya. Nah itu selera pasar gitu ya. Tujuannya itu, pokoknya tujuan si Mang yang buatnya itu untuk dijual gitu. Kalau untuk kita kan beda-beda, bisa tujuan religius, tujuan kritik sosial, tujuan ekspresi. Tapi menurut si Mangnya yang buat itu adalah tujuan komersil. Seperti itu. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelasan dari Bapak. Jika ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk tugasnya silakan cari silakan cari lukisan yang bertujuan religi, lukisan yang bertujuan kritik sosial, dan lukisan yang bertujuan ekspresi. 3 aja, religi, kritik sosial, dan ekspresi gitu ya. Nanti dipotokan, fotonya dipotokan satu-satu, religi mana, kritik sosial mana, ekspresi mana. Atau boleh juga misalnya di Word gitu ya, dimasukin fotonya, terus di atasnya ditulis tujuan religi, tujuan kritik sosial, tujuan ekspresif. Nah, untuk tugasnya kita bahas di chat aja, takut terlalu panjang videonya. Bapak tutup dengan membaca salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.